Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada, ya, aku ucapkan terima kasih baik yang di mancanegara maupun dalam negeri, ya. Terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Aku tidak kasih izin untuk hal-hal yang demikian. Jadi linknya saja yang di share, ya. Kalau linknya itu mau seberapa banyak, suka-suka kamu, terserahlah, ya. Semakin banyak semakin bagus. Tapi kalau yang diunduh, dipotong-potong, diunggah ulang, aku nggak kasih izin, gitu, ya. Berikutnya juga kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas apresiasinya dalam doa. Aku didoakan bersama keluarga. Alhamdulillah doanya bagus-bagus, maka aku juga berdoa semoga kebaikan doa-doamu itu Gusti Allah curahkan juga untukmu, ya. Jadi sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita itu bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang mimpi dan wahyu. Ini serinya yang kelima. Apakah ini akan menjadi the end? Aku juga tidak tahu, kita mengalir aja, ya. Baru nanti setelah ini aku akan menjelaskan bismillah dan amin, bagaimana kedudukannya di dalam Al-Fatihah itu, ya. Ini seri yang kelima. Sebelumnya aku ingatkan hari ini jatuh pada tanggal 15 September, yaitu hari Jum'ah, ya. Jum'ah, maka pesan aku, jangan lupa penuhi masjid-masjid di sekitarmu, ya, dengan kehadiranmu untuk sholat Jum'ah berjamaah, ya. Dan jangan lupa sholat 5 juga kamu kerjakan. Kenapa begitu? Ya sama-sama diperintahkan. Yang satu dalam hadis dikatakan khomsa sholawatin fil yaumil wal lailatin. 5 sholat atau sholat 5 dalam ikatan waktu. Kalau sudah walailatin itu berarti yaumul walailatin, itu berarti dia dalam ikatan waktu per 24 jam. Nanti tinggal membagi ke hitungannya sih, tapi ya nggak exactly, ya, artinya nggak tepat banget. Itu yang bisa kita lakukan pembagian dari 24 jam itu kan, sehari semalam, yaumul walailatin itu kan. Jadi dibagi 5, ya kurang lebihnya itu, ya. Kurang lebihnya nanti per sholatnya itu sekitar 3,5 jaman. Cuma nanti sholat maghrib kan itu lebih singkat waktunya. 3,5 jaman, ya. Misalkan duhur, ya, 3,5 jaman.
asar gitu ya, isya gitu. Bahkan isya nanti ada yang bilang bisa sampai malam lebih panjang lagi. Tetapi pembagian-pembagian umum itu meskipun tidak exactly sekitar 3,5 jaman. Nah, itu 5 sholat atau sholat 5. Sholat 5 itu apa saja? Ya seperti yang kita laksanakan sehari-hari. Ya dimulai dari isya, ya subuh, ya duhur, nanti asar, maghrib. Ini nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, harus 5. Di hari apa? Di hari apapun, nggak ada urusannya dengan Jumat. Ada apa urusannya dengan Jumat? Nanti Jumat diatur lagi dalam aturan tersendiri. Ya. Jadi nggak ada kalau hari Jumat cukup berapa? Ahad, Isnain, Sulasa, Arba'ah. Arba'ah sholat nggak ada. Hadisnya itu khomsa sholawatin, bukan arba'ah sholawatin, nggak ada. Kamu goblok ya gue, kandani bolak-balik. Otak itu dipakai. Jangan goblok. 5. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. 5. Jadi apa alasanmu tidak sholat duhur? Kamu disuruh pinter kok. Aku ingin kamu dan aku nanti bersama-sama kita ketemu di janannya Gusti Allah Agung. Sudah jelas-jelas khomsa sholawatin, bukan arba'ah sholawatin. Jadi khomsa ini 5 ini di hari apapun dia tetap 5. Nggak ada terus. Nanti kalau hari Jumat cukup arba'ah. Karena apa? Karena sudah ditutup dengan Jumat lain. Jumat nanti itu di surat Jumat perintahnya. Itu 11 bulan setelah Kanjeng Nabi hijrah di Madinah baru turun perintah itu. Sebelum itu nggak ada sholat Jumat. Di Mekah sana nggak ada sholat Jumat. Adanya setelah 11, ya ini nggak exactly ya. 11 bulan hijrah ke Madinah turun perintah sholat Jumat lewat surat Al-Jum'ah itu. Jadi jangan ngomong lagi itu setelah Jumat bertebaran. Iya karena itu aturan tentang sholat Jumat. Kok kamu sangkut-sangkutkan itu nggak diperintahkan sholat duhur? Loh otakmu goblok. Sholat duhur itu perintahnya sendiri. Dia masuk ke dalam sholat yang 5. Itulah yang disebut as-sholatu imaduddin. Itu sholat 5 itu bukan sholat yang lain-lain. Bukan sholat Jum'ah, bukan sholat jenazah, bukan sholat istiqo, bukan sholat tahajud. Itu bukan termasuk dari as-sholatu imaduddin. Gitu loh. Ya. Jadi jangan dicampur-campur. Gusti Allah itu sudah membreakdown sendiri-sendiri. Kamu disuruh nyanggah apa yang ku sampaikan nggak bisa nyanggah tapi goblok aja dikasih tahu. Ya. Taat sama Gusti Allah. Kenapa dijalankan? Sama-sama diperintahkan. Duhur diperintahkan, Jumat diperintahkan. Ya, jadi gitu ya. Nggak ada di hari ini terus 4, nggak 5 misalkan dari Jumat enggak. Dan nggak usah dikait-kaitan. Duhur aturannya sendiri dalam khamsah sholawatin, Jumat aturannya sendiri. Karena di surat An-Nisa 103 sudah dijelaskan bahwa sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Oke, semoga yang sudah paham dijalanin ya. Kalau nggak paham lu bantah gue. Lu punya dalil teologis nggak? Al-Quran, As-Sunnah itu pedoman kita beragama. Itu loh. Ya. Yang belum paham silakan tetap belajar ya. Ya sudah jalanin apa yang kamu pahami dulu sama terus belajar gitu. Oke. Ya. Jadi jangan lupa ini Jumatnya Jumat Wage ini ya. Nanti laksanakan. Jumat laksanakan, duhur laksanakan. Jangan ngomong sholat 5 kamu duhurmu hilang kamu bilang sholat 5. Sholat 5 dari mana? Dari Hong Kong gitu. Oke. Sekarang kita lanjutkan ini ya. Nggak tahu gue ini selesai atau enggak. Derivasinya ada aro, ada ahlam. Ahlam ini yang jamak. Ini apa? Mimpi-mimpi ya. Ada manam. Yang gue agak kerepotan nanti menjelaskan tentang manam ini harus gimana. Terutama nanti menjelaskannya di As-Sofat 102 karena dia pakai aro fil manam. Mimpi dalam mimpi, apa begitu?
Makanya kan gue sudah ingatkan sama lu, cuma kan itu belum selesai ya. Nanti kita tunggu Idul Adha tahun berikutnya. Cuman kan akhirnya kita juga ke sana. Cuman kalau kita nanti ke sana, aku hanya melihat penggunaan istilah diksi arok dan manam saja. Tapi substansinya insya Allah akan kita tuntaskan di tahun depan ketika Idul Kurban. Kan itu berbicara terkait dengan pemahaman orang tentang korban selalu merujuk di surat As-Saffat itu. Dan kemarin sudah kita buka atas permintaan Bapak kita Abdul Muluk ya. Cuman kan nggak tuntas, memang aku bikin nggak tuntas. Ya. Oke, aro, ahlam, manam. Oke, terus kalau kita baca terjemahan Inggris itu ada yang penglihatan gitu loh, atau vision. Aku nggak setuju karena vision itu sifatnya dari kita keluar. Visimu apa? Seperti gue contohkan kemarin visi misi. Ya. Gue nyalon apa? Nyalon DPR pusat, DPR provinsi, DPR daerah. Siapa? Pak Ijo. Visi misinya apa? Dia jabarkan begini. Gue sudah ingatkan lu jangan percaya sama omongan politikus tentang visi. Visi misi itu sehari dibikin bisa. Kok sehari? 10 menit dibikin visi misi bisa. Orang itu teori aja kok. Yang penting itu track recordnya dia bajingan nggak? Kamu lihat dia sholatnya itu terjaga nggak? Kalau sholatnya nggak terjaga, mau ngurusin orang, ngurusin diri sendiri aja nggak becus kok. Makanya orang mau jadi DPR itu harusnya mawas diri sendiri. Lu nggak usah ngurusin rakyat deh. Lu dulu urusin diri lu itu bisa nggak? Lihat apa? Bagaimana dia menjaga sholatnya. Yang homsa sholawatin itu dia jaga nggak? Ya. Oke. Jadi visi itu keluar, sedangkan wahyu itu dari luar ke dalam. Jadi gue nggak setuju kalau itu diterjemahkan menjadi vision. Ya, wahyu itu bukan kita minta wahyu, ya Allah beri saya wahyu, nggak begitu. Allah yang kasih wahyu ke kita. Kitanya itu dalam kurung ya Nabi itu. Kalau itu teologis, kan wahyu banyak. Kemarin sudah aku jelaskan, sampai lebah pun dapat wahyu. Bunda Asia, istrinya Firaun, dapat wahyu. Bunda Maryam dapat wahyu. Nah, sekarang kamu pelajari lagi, wahyu itu apa? Sudah kita kaji beberapa waktu yang lalu. Kalau kamu langsung masuk ke sini tanpa mengetahui apa saja yang dimaksud wahyu itu, ya kepalamu jungkel nanti. Makanya ngaji di sini harus sistematik. Ikuti arahanku, step by step kita merangkai pasal-pasal yang ada itu menjadi satu bentuk yang utuh gitu. Oke, ya. Jadi kalau vision kurang tepat karena setahu gue sih ya, vision itu pandangan, bisa penglihatan tapi sifatnya dari kita nih. Jadi kalau dia dibawa ke filsafat itu filsafatnya Plato. Vision itu. Jadi ide, pendapat, pandangan. Monggo praksi A silahkan pandangannya disampaikan. Nah, kan gitu kalau kita sidang ya gue sih belum dan tidak pernah dan tidak ingin jadi DPR gitu loh. Kalau kita di DPR kan begitu sidang toh, monggo dari praksi A pandangannya apa. Nah, itu maksudnya bukan mandang matanya lihat gini. Lu goblok juga sih. Otaknya itu suruh menyampaikan apa dalam isi otaknya, pendapatnya apa gitu. Itu menggunakan diksi pandangannya apa. Visionnya apa, visi misinya apa. Gitu loh. Jadi setelah gue amati vision itu bersifat kalau filsafatnya itu filsafat idealis, filsafatnya Plato, ya itu apa yang dari luar, apa yang dari dalam tuh merespek yang di luar. Nah, itu yang gue nggak setuju gitu loh. Sedangkan wahyu itu filosofisnya mendekati filsafatnya naturalis, filsafatnya Aristoteles. Dari luar ke dalam. Jadi Allah berikan ke kita. Kitanya itu dalam konteks teologis ini tentunya para nabi. Meskipun yang dapat wahyu itu bukan nabi saja. Kalau kita lihat dari etimologinya, bukan terminologinya. Ya, oke. Sekarang aku mau jelaskan aro, ahlan, manam. Ya.
Nanti kita kaitkan dengan hadis. Tapi sebetulnya hadis itu sudah jelas kok ya. Ya, mimpi dan tidur itu jangan dipotong. Kanjeng Nabi menerima Al-Fatihah itu dalam keadaan mimpi dan tidur. Bukan tidur saja. Kalau tidur tanpa mimpi nggak bisa. Cuman kan mimpi tanpa tidur juga nggak mungkin. Karena mimpi yang kita bahas, mimpi yang harafiah, bukan yang metafora. Ya, oke. Ini ada kopi hangat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke sana, gue baca dulu komen yang datang dari kalian ya. Sebagai bentuk apresiasi gue, penghormatan gue sama lu semua ya. Tidak sampai 500, cuma dapat 323 viewer. Gula-gulanya kurang manis. Ya enggak apa-apa ya. Yang penting yang kita juga maksakan mereka yang otaknya nggak sampai. Terus kita kasih kajian seperti ini kan ya. Gimana ya? Juga kontraproduktif, jadi biarin aja ya. Oke, pertama dari Coverdut. Mantap bang, kopi rasa jandanya, sehat selalu. Terima kasih atas 3 buah hatinya. Berarti kalau ada kopi rasa janda, ada kopi rasa perawan ini. Janda yang mana? Janda yang mana Tuhan senangi? Janda yang putih, janda yang putih, berambut panjang. Oke, terima kasih untuk Koperdut. Lu ada di mana? Lu ngomong dong, jangan Koperdut doang. Kan supaya silaturahmi kita itu menjadi lebih akrab gitu ya. Oke, terima kasih untuk Koperdut ya, kopi rasa janda ya, nggak tahu. Lain kali mungkin bisa kita bahas kopi rasa perawan. Oke, dari Koperdut kita terbang ke Laiku ya. Semoga Allah selalu merahmatimu dalam perjalananmu di negeri rantau ya, di rantau orang ya. Lai Usman Kam ya, atau Lai Saragi ya. Terlambat tapi tetap mengikuti kajiannya Tuan Guru. Izin Gus, mantap. Monggo silakan. Salam Islam rasional from Usman Saragi Dubai UAE. Doa terbaik untuk guru dan keluarga, semoga selalu dalam keadaan sehat. Begitu juga doa terbaik untuk guru. Begitu juga dengan saudara-saudaraku yang ada di channel dakwah ini. Dari Palu, Kerinci, Bandung, Jakarta, Brebes, Cilacap, Bondowoso, Makassar, Semarang, Surabaya, Deli Serdang, Langkat, dan masih banyak lagi yang belum dapat kuingat. Merdeka. Merdeka itu artinya kebebasan ya. Kebebasan. Bebas dari apa? Dari kungkungan. Kungkungan siapa? Kungkungan makhluk. Jadi makhluk itu setara. Tidak boleh satu makhluk itu mengkooptasi makhluk lainnya. Kita hanya tunduk patuh kepada Gusti Allah Agung. Ya. Makanya kemerdekaan itu harus kita miliki dan itu memang hak asasi. Ya. Oke. Kalau dalam konteks ini tentunya merdeka berpikir. Ya. Kita bebas berpikir, kita merdeka. Makanya gue memposisikan guru itu sebagai informan ya. Tidak terus gue harus mengikuti pendapat guru gue bisa berbeda. Begitu juga kalian. Kalian berbeda sama aku enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi ya aku minta argumentasinya ada gitu loh. Jangan asal berbeda saja ya. Untuk apa? Dan nanti dari argumentasi itu kita bisa tahu mana yang bisa dipertahankan argumentasinya gitu ya. Oke. Termasuk hal ini ada saudara kita yang semoga Allah merahmati dia dan keluarganya ya, dia berbeda sama gue nggak masalah gitu. Nggak masalah, gue kan tidak dalam konteks you harus ikut gue ya, enggak, gue hanya menyampaikan nih lo terima monggo nggak monggo gitu
ya. Oke. Kemudian dari Kang Usman Kam kita ke soleha kita Gispati, alhamdulillah hadir. Semoga Tuan Guru bersama keluarga selalu sehat dan kita semuanya. Salam Isra dari Palu. Oke, terima kasih matur nembah nuwun. Thank you untuk soleha kita Gispati. Thank you matur nuwun atas 3 hati merahnya ya untuk semua saudaraku yang ada di Palu ya. Salam Isra semuanya. Kita lanjutkan Agustinus Benimau. Gue kagak tahu ya. Maybe ini tolong dikonfirmasi Kang Mas. Namanya seperti nama Indonesia Timur ya. Agustinus Benimau dan apa mualaf ya? Kurang tahu juga ya karena gue juga hanya melihat dari namanya ya. Kalau salah silakan dikonfirmasi. Beliaunya Kang Mas kita dari Bondowoso. Hadir Ustadz, terima kasih saya dapat ilmu dari sampean tentang alif lam lam ha Arab. Sebetulnya bukan Arab Saudi. Ya Arab Saudi karena sekarang kan sudah bentuk negara. Dulu ya belum ya, masih jazirah gitu ya. Dari Arab Saudi garis miring Islam dengan YHWH Israel Judaism. Ya, oke. Kang Mas Agustinus, nanti itu akan lebih jelas lagi kalau nanti malam kan kita masih bahas tentang kenapa saudara Kristen kita kok tidak menuntaskan tentang nomenklatur itu ya. Kok enggak Allahnya juga diganti sekalian, jadi kita dari pihak Islam tidak usah perlu lagi capek-capek mengajukan usulan itu ke pihak-pihak yang stakeholder lah ya. Stakeholdernya misalkan DEPAK, MUI, LAI atau BAMAK ya. Kalau itu kan dilaksanakan tuh jadi satu tarikan napas. Kalau sudah nggak mau atau nggak mau dikembalikan dari Isa ke Yesus ya, nomenklaturnya dari Allah juga kan, itu kan memang nggak ada landasan teologisnya. Nah, kita masih bahas itu ya. Nanti insya Allah seri yang kedua karena kemarin belum tuntas. Nah, setelah itu kita kembali sebetulnya sama saja nomenklatur juga dari YHWH ke alif lam lam ha Allah nanti ke Bapa. Jadi di perjanjian baru Yesus itu sudah berubah. Tidak jarang menggunakan YHWH itu ya. Dia menyebutnya dengan nama sebutan Bapa. Kenapa begitu? Ya memang aturannya yang diajarkan Yesus seperti itu. Maka doanya menjadi doa Bapa kami di surga. Begitu, bukan doa YHWH di surga. Mungkin ada yang menyangka, oh iya karena YHWH itu memang nggak pernah atau jarang disebut karena alasan ini itu. Nantilah itu kita bahas. Ya, oke, terima kasih Kang Agustinus. Nanti jenengan akan mendapatkan penjelasan yang lebih tuntas lagi di edisi yang aku sebut tadi ya. Ketika YHWH menjadi alif lam lam ha menjadi Bapa. Oke, nantikan saja Kang Mas. Salam untuk semua saudaraku yang ada di Bondowoso ya. Salam Isra semuanya. Maybe sometime nanti kalau aku ke Bondowoso kita bisa ketemu ya. Di Bondowoso itu ada terminal ya. Terus kalau kita jalan terminalnya sebelah kiri itu Mas. Ya. Sampai agak terus saja. Nanti di sebelah kiri itu juga lewat agak belok ada orang jual bakso. Itu baksonya mantap itu. Gue kalau ke Bondowoso mesti, bukan mesti sih ya, saya usahakan untuk bisa menikmati baksonya ya. Bakso Solo, ingat gue tulisannya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Agustinus ya, yang maybe ya, kalau gue lihat dari namanya maybe mu'alaf ya. Kalau salah ya mohon dikonfirmasi. Berikutnya dari Abah kita, Abah Komarudin, Abah Kumaha Pawartosna Abah Damang ya. Mekarwangi Bandung Barat hadir ngaji, semoga rizki yang barokah, kesehatan yang prima tercurahkan kepada kita semua dari Gusti Allah Agung. Mari kita bersolawat dengan perbuatan, bukan hanya dengan bacaan. Salam Isra Abah dan atur nuhunnya geus bersolawat di dia ya. Nggak tahu bahasa Sunda saya kasar ya Abah ya, karena bahasa Sunda itu juga seperti Jawa mengalami tingkatan ya. Kalau yang halus abdi man teu tiasa. Ya,
Mungkin yang halus aku ndak bisa kalau yang halus ya. Seperti Jawa kan gitu. Sampean, kon, jenengan, nanti jenengan ada yang lebih bagus lagi, panjenengan gitu ya. Ya Abah, terima kasih atas semuanya. Memang sholawat bagi kita bukan bacaan, bukan mantra. Artinya bukan sebatas dibaca-baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan begitu nanti dibaca 1000 kali dapat ini. Bukan, justru sholawat itu kita memberi. Bukan mengharapkan kalau baca ini kita dapat ini, nggak begitu. Sholawat itu adalah bukan hanya bacaan, tapi perbuatan, dukungan sholawat itu. Apa yang kamu lakukan untuk mendukung agamamu? Gitu. Ini alhamdulillah Abah kita sudah sangat paham sekali, maka kalimatnya, mari kita bersolawat dengan perbuatan, bukan dengan hanya bacaan, gitu ya. Ya itu panggilannya panggilan nurani sudah. Lu ngaku Islam, lu kalau mau tidur lu berpikir apa yang sudah lu solawatkan untuk Islam. Karena kan terjemahan kita kan berislamlah kamu se-Islam-Islamnya, begitu. Bukan sampaikanlah salam penghormatan, gimana? Hormat apa begitu? Enggak. Kalau kita menghormati Kanjeng Nabi, bagaimana caranya? Ya kita mendukung perjuangan Kanjeng Nabi. Mendukung apa? Mendukung dakwanya. Loh, tapi Kanjeng Nabi kan sudah nggak ada. Tapi dakwah kan tetap ada. Yang itu dilakukan oleh pengikut-pengikut beliau. Seperti kita ini kan kita masuk dalam kegiatan dakwah. Yaitu kan mendukung. Itu sholawat. Bukannya justru kalau gue baca ini, gue dapat ini. Bukan kita dapat, tapi kita memberi. Ya, maka Allah dan malaikatnya mendukung Nabi. Wahai umat Islam, kita ini dukung nabimu itu. Dan berislamlah kamu se-Islam-Islamnya. Gimana? Cakep nggak? Terjemahan yang sudah kita bahas sekitar 2 tahun lalu ya. Kalau terjemahan Depak itu bermasalah. Masa bersolawat doa, Allah dan malaikat berdoa. Ya, Allah kok berdoa? Kacau lagi seperti nanti Yesus berdoa. Allah berdoa, ngapain juga ada Allah kok berdoa? Ya. Oke, terima kasih Abah Komarudin ya. Semoga sehat selalu. Merajut hari tua ya. Semoga nanti bisa kita sama-sama di sini kita mendapatkan yang dikatakan husnul khotimah sehingga kita dipanggil dengan panggilan kesayangan. Hai nafsun mutmainah irji'i. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah. Jadi kita hanya berharap itu ya. Untuk bisa itu jangan hanya berpikir bagaimana hidup enak. Kita juga harus berpikir bagaimana mati enak. Jadi kita nanti mati tetap enak gitu loh ya. Oke. Atau nun Abah Komarudin sehat selalu guys bersama istri, cucu, anak-anak, menantu, cicit semuanya guys. Kita lanjutkan ke Sahran Gipari. Kalau ini Bandung Utara ini ya. Kang Sahran Gipari menyimak menjelang lohor ya. Oke, hari ini cuaca mulai mendung. Bandung Utara bagian barat. Kalau ini Bandung Barat Mekarwangi guys. Abah kita. Kita lanjutkan ini ya, Kang Mas Alip yang request ini ya. Kamis 14 September 2023 jam 13.25. Berarti jam berapa ini? Jam 13 ini. Jam 1-an ya, sekitar jam 1-an ya. Jam 13 kok jam 1-an. Iya, jam 1-an ya. Baiklah kalau begitu monggo dilanjut. Baru tahu saya kalau ternyata Libra juga ya. Pantesin, seru, nyeruput kopi pahit hitam. Matur nuwun sharingnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Gusti Allah Sang Maha Agung ya. Amin amin rabbal alamin. Salam Isra untuk semua viewer channel, sehat bahagia selalu alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih untuk Alip ya yang ada di Depok. Iya, gue katanya si Libra dulu punya pacar Scorpion. Libra sama aku Scorpion berantem terus. Jadi zaman-zaman gue remaja kagak ada seperti sekarang. Dulu tuh kalau beli koran, beli majalah, beli apa saja ramalan bintang kan begitu. Asmara
Asmara kacau, keuangan sempit. Aduh. Ya begitulah ya, lain era, lain suasana. Sekarang kan nggak ada ramalan bintang ya, karena orang sudah berlalu menuju kepada yang dulu tertulis, sekarang yang Android ya. Kalau dulu koran, majalah ya, ada yang mingguan, ada yang harian, bulanan, macam-macam. Oke, tapi gini Alif, lu kagak harus ngikutin gue, nggak apa-apa. Kalau lu mau pada prinsip lu tentang mimpi, tentang wahyu, nggak apa-apa, silakan saja. Cuman kalau lu seperti yang lu sampaikan kemarin, maka lu harus tolak itu hadis. Karena hadisnya jelas mimpi dan tidur. Bunda Aisyah menjelaskan seperti itu. Ya, dan gue sudah berkali-kali menjelaskan dalam tidur tidak ada kesadaran. Iya, tapi dalam mimpi ada kesadaran. Cuman kesadarannya sebatas apa yang diimpikan itu, tidak keluar dari itu, ya. Buktinya apa? Sadar lah, bisa menceritakan kembali kok. Kecuali nggak bisa menceritakan, itu namanya nggak sadar. Cuman kesadaran seperti apa sih? Itu yang perlu experience. Sementara kita, kamu, Bunda Aisyah itu nggak experience. Yang experience kan Kanjeng Nabi Muhammad. Maka kita sebatas apa yang disampaikan ya itu. Nah, kalau kamu dengan prinsip seperti yang kamu sampaikan kemarin, itu bisa, jadi dia linier, dengan catatan kamu menolak hadis itu. Nggak apa-apa. Hadis itu boleh ditolak. Cuman kalau kamu menolak hadis itu, dia akan bertentangan dengan apa yang di dalam Al-Quran. Bahwa di dalam Al-Quran, ya, Allah pun menyampaikan wahyunya lewat mimpi. Yang masalahnya sih, bagaimana kita memahami diksi aro, ahlam, manam, yang semuanya ini mimpi yang seperti apa? Itu yang jadi masalah. Ya, tapi ya terserah kamu. Ya, kamu aku nggak mau ada orang merasa terkooptasi, terintimidasi. Nggak, belajar itu sebuah kesadaran ya. Kalau memang kamu seperti itu ya silakan saja. Cuman perlu kamu terbangkan bagaimana Al-Quran. Karena kamu menolak hadis itu, tidak masalah hadis. Aku Kanjeng Nabi menerima sholat dari 50 ke 5 naik turun. Itu sahih, itu Muslim itu. Gue nggak ada urusan, gue tolak. Karena apa? Bertentangan dengan Al-Quran. Nah, tapi kalau hadis yang tentang Kanjeng Nabi menerima wahyu dalam keadaan tidur, dan di dalam tidur dia mimpi, nah, kamu mau tolak dengan sandaran mana? Karena Al-Quran mengatakan ada memang metodologi yang dipakai, yaitu mimpi untuk menyampaikan wahyu. Itu saja sih, ya. Jadi tidak masalah. Kamu mau tetap dalam pendirianmu, monggo. Enggak juga ngikuti ini juga, monggo, ya. Jadi kita bikin happy saja. Waduh, ini casnya habis. Bentar. Gue harus pindah ke sini dulu. Oke. Ini mahal ini, ya. 2 juta berapa ini? Ini hadiah dari komandannya Ayasop ya, Ipung. Ya. Ini mahal nih. Mereknya memang gue tutupi karena gue bukan salesnya. Tapi lu tahu mestinya ini merek apa? Ini mahal. Barang sekecil ini 2 juta lebih. Ya. Nah, ini dia bersolawat. Solawat itu gini, bukan hanya cangkem tok. Oke, gue lanjut ya. Kemudian dari Depok ya, kita ke Singosari, ada Kang Mas Wahyu di Junaidi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bisa juga minta petunjuk kepada Allah lewat mimpi ya. Salam Isra, iya, bisa. Itu yang kita sebut istikharah. Begini, almarhum guru Al-Quran gue, Gus Husnul Hadi, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, itu mengatakan begini. Misalkan kita minta petunjuk ya, sholat istikharah, itu kan nggak spontan itu. Ya kalau spontan sih alhamdulillah, berarti kamu nggak perlu lama-lama. Misalkan ada 2 cewek nih, lu
lu demen ya, lu demen pada cewek ini. Ya. Lu mau nikahin yang mana? Ya kalau laki sih kagak masalah, dinikahin aja dua-duanya selesai. Langsung poligam. Lah nggak melanggar syariah kok, apa dilarang? Langsung dinikahin dua-duanya. Yang masalah itu kalau laki. Lah kalau perempuan ada dua cowok nih ya. Semua itu beti, beda-beda tipis. Terus dia mau terima lamaran yang mana? Dia istikharah. Ya. Nah, istikharah itu nanti begini metodologinya. Ini gue diajarin begini. Bisa lewat ya lewat jawabannya lewat mimpi. Bisa. Nanti yang ditampakkan siapa? Itu bisa juga lewat kecenderungan hati. Nanti Allah itu menggiring kita kecenderungan hati kita ke yang mana gitu. Ya. Jadi bisa lewat mimpi jawabannya, bisa lewat kecenderungan hati gitu. Ya ini akhirnya kita bahas ke sana ya karena alhamdulillah Kang Wahyudi memberikan data tambahan bagi kita sebagai contoh sehingga aku bisa menjelaskan lebih luang, dan Alif yang di Depok mungkin ini juga menjadi bahan pertimbanganmu ya. Jadi istikharah itu jawabannya bisa lewat mimpi, bisa lewat kecenderungan hati. Mungkin kecenderungan hati itu yang disebut inspiration, diinspirasikan ya. Itu yang bisa aku sampaikan ya. Terima kasih untuk Kang Wahyudi Junaidi. Nusam. Ayas ngipok. Saya ngopi dulu gitu. Kalau Malang begitu, ayas ngipok. Jadi dibalik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemudian Bismillah, makasih hadir Tuan Guru, salam Isra. Salam Isra juga untukmu. Dian Yuda, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semarang izin ngaji Gus, ke monggo. Semarang kali ini banjir. Ojo semelang nek ora dipikir ya. Bapak Abdul Muluk ya, ini sesepuh kita. Assalamualaikum dari Sedang Jinjimak Gus, salam sehat selalu dan semoga diberikan rezeki yang barokah. Salam Isra untuk saudaraku semuanya. Terima kasih ke salam Isra Bapak. Kemudian ini sesepuh kita juga yang punya Tangerang nih, Bapak Ikhwan Tamim. Salam Isra, makin rasional makin mudah diaplikasikan. Iya. Agama itu rasional. Kalau nggak rasional nggak mungkin disampaikan ke kita. Kalau nggak bisa diaplikasikan kan nggak mungkin diberikan ke kita. Ya. Maka dari itu seharusnya orang itu mengaplikasikan agamanya dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Ya, caranya bagaimana? Ya rasionalitas kita itu dioptimalkan. Sudah dikasih otak kok nggak dipakai. Gimana? Ya, jadi begitu. Oke, matur nuwun. Terima kasih untuk Bapak Iwan Tamim. Dilanjutkan Kang Hermana Natawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak, salam Isra buat semuanya. Oke. Atau nuhun, kita ke Jakarta Selatan ada jagoan kita Riwak. Ya, hadir Gus. Oke, terima kasih Riwak. Ya, salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Jaksel. Kita lanjutkan Kang Anto Double Shop ya. Indramayu selalu hadir, salam Isra. Salam Isra semuanya untuk Kang Mas Isra dan semua saudaraku di Indramayu ya. Indramayu Cirebon itu satu kultur yaitu tarling ya. Aku suka dengar tarling. Kita lanjutkan dari Kang Anto Double Shop ke Kang Irfan Al-Akbar. Masih setia mengaji sambil menarik jemari di atas papan kunci dari Kerinci Jambi. Oke, matur nuwun, salam Isra. Semoga Gusti Allah Agung memberikan perlindungan kepada kalian semua yang sedang sibuk ya menggarap pembangunan bendungan. Oke. Kita lanjutkan soleha kita Rahani Junaidi. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ustadz. Bandung hadir, mangga neng mangga. Atur nuhun ya. Salam Isra untuk semua saudaraku yang di sana. Kang Mas Didi, kemarin sudah kita panjatkan doa ya untuk putri beliau, semoga menjadi keluarga yang mawadah ya, warohmah ya, yang sakinah itu tenang ya. Sudah kita bahas ketika bahas surat Yusuf ya. Sakinah itu tenang, bukan mengiris. Ini Yusuf suruh lewat, ngelihat saking gantengnya, teriris tangannya, nggak begitu. Sakinah itu tenang ya. Sikin, bukan saking, sikin gitu ya. Oke, matur nuwun Kang Mas Didi ya. Aku sering bermimpi dan jadi nyata setelah beberapa waktu kemudian. Mantap. Ya. Salam Isra semuanya, Kang.
Kemudian di Taku-Taku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Subandi. Oke, terima kasih. Di Taku-Taku, you ada di mana? Ada di Hong Kong apa di Jawa Timur? Nggak tahu gue. Oke, Kang Juwanto Anto, assalamualaikum. Ini jagoan kita yang punya Cirebon ya. Cirebon izin ikut ngajiku. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Cirebon ya. Kita lanjut Oskis. Galak izin nyimak Gus. Oke, terima kasih untuk Oskis yang selalu setia ngaji bareng bersama kita di sini. Oke, sudah aku bacakan semua. Sekarang kita fokus ke sini ya. Kamu bawa ini. Yang ini ada, yang digital ada, supaya nanti konfirmasinya gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas yang ini dulu ya. Arok ini ya. Nanti dari pasinya ada ro'yu, ru'yat, itu dari pasinya, turunannya. Bahasa sorobnya apa ya? Itu pemecahan katanya ya, pemecahan katanya ya. Tasrif, bukan tahrib ya. Kalau tahrib itu perubahan. Kalau tasrif itu pemecahan kata. Ya. Beda ya. Oke. Kita akan lihat ya. Ini ada di surat Yusuf. Ini ya. Quran surat Yusuf surat yang ke-12 ayat yang 43. Ya, tapi di situ arok, tapi sama, anunya sama, jadernya sama. Di situ arok, ya, surat Yusuf. Begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kolal malikul ini arok, ya, arok, sab'a bakoroting, sapi maksudnya, bakoro ya. Simani ya kuluhuna sab'un izabu wa sab'ah ya. Sumbulatin kudiru wa ukhara ya bisa. Ya ayuhal mala u'abtuni fi ru'yat ya. Jadi dari arok dia berubah menjadi ru'yat. In kuntum lil ru'yat tak burun. Ya, keterjemahannya, kita merujuk ke terjemahannya. Dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, maksudnya kepada menteri-menterinya lah ya, kalau kita sekarang ya. Jadi raja itu kita anggap presidennya lah gitulah ya. Sesungguhnya aku bermimpi. Pakai apa dia? Pakai arok. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai, maksudnya gandum, yang hijau dan lainnya yang kering. Jadi ada 7 tangkai hijau, 7 tangkai kering. Wahai orang-orang yang termuka, ya, wahai menteri-menteriku, kira-kira begitulah ya. Terangkanlah kepadaku tentang takwil. Takwil itu pemaknaan. Maknanya apa? Mimpi itu kan berupa informasi awal. Bagaimana memaknainya itu namanya mentakwilkan, ya. Takwil mimpiku itu jika kamu dapat mentakwilkan mimpi. Jadi di sini pakai arok, ya. Arok, ru'yah, ya. Oke. Ini sangat aneh ini, ya. Gue bahas lah ya. Kamu baca di surat yang 43 terus ke 45. Coba kamu lihat. Sebentar ya, gue cari di sini.
Ini anunya ya. Persamaannya ada di kitab Kejadian, kitab Perjanjian Lama ya. Kejadian berapa ini? Kejadian 41 dari ayat yang ke-1 sampai 36. Jadi episode ini ya ada di sini. Ini menceritakan tentang ini. Ya. Jadi sejak zaman Kanjeng Nabi Musa, metodologi mimpi itu sudah dipakai oleh Allah. Ya. Oke. Kamu dari surat Yusuf 12:43 ya, lari ke jawabannya. Nanti itu yang 43 berarti yang 44. Ya. Yang 4 ya. Sebentar. Surat Al-Anfal belum sini. 43. Sebentar, catatan gue hilang. Nah, ini gue harus masuk ke 42 ya. Sebentar. Oke, gue masuk ke sini terpaksa. Atau lu buka yang Android ya. Kita ke anunya. Ke Androidnya bisa supaya lebih cepat. Karena ada yang aneh ini, ya. Nanti jawabannya apa? Ini kan dipanggil ini sama apa namanya? Masih ada waktu tuh? Oke. Jawab menteri-menterinya apa? Kita lihat ya di surat 12:43. 43 ya. Dijawab di surat 4. Ya. Surat 4 sebentar. Gue harus buka ke sini dulu ya. Ini datanya di sini semua ya, jadi supaya gampang gue jelasin. Bentar ya. Oke ya. Oke. Gue mulai 42 ya, 43 ya, 43 nanti langsung ke 44. Gue ulangi lagi. Dan raja berkata kepada menteri-menterinya itu ya, sesungguhnya aku bermimpi. Itu pakai arok dia. Bermimpi ya, bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk ya, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan lainnya yang kering ya. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku. Ya, jika kamu dapat menakwilkan mimpi. Jadi, di situ ada 3 diksi mimpi, ya. Aku bermimpi, arok, ya. Terus nanti ada mimpiku, terus ada mimpi. Itu semua pakai ini. Bersama derivasinya, ya. Bersama derivasinya, ya. Pakai itu, ya. Pakai itu semua, ya. Yang awal ya itu arok, ru'ya, ru'ya ya, gitu tulisannya ya. Baru berikutnya ru'ya. Jadi bermimpi, mimpiku, mimpi. Pakai ini semua. Coba kamu baca surat yang nomor 43, 44. Apa jawaban menteri-menterinya? Keren ini. Ya. Ini keren. Coba. Kamu ya. Apa jawaban menteri-menterinya itu? Di surat 44. Ya. Sudah. Kamu baca surat 44. Ayat yang ke-44. Jadi ini dialog ini. Nanti kita mundur ke belakang, kita baca tentang Yusuf. Yusuf juga bermimpi yang 7
apa ya? Sorry, bukan 7. Bintang, bulan, dan matahari bersujud kepadaku. Terus disampaikan ke abahnya dan bilang, mimpi itu jangan kamu ceritakan. Nah, nanti kita akan ke sana ya. Tapi jadi ini nanti siksak. Kita ke 4.3 dulu, nanti baru ke berikutnya, ke ayat awalnya, sekitar ayat-ayat yang mulai ayat yang ke berapa ya? Ke 6 kalau nggak salah. Nanti kita ke sana. Jadi ini siksak ya. Oke, lihat jawaban yang nomor 44 sudah. Sekarang kamu lihat di situ begini. Mereka, maksudnya menteri-menteri yang ditanya itu ya. Mereka ya menjawab, itu mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu. Iya. Pakai apa dia? Pakai ahlam. Ini dia. Ini di surat Yusuf sama ya, gue lanjutin aja ya. Karena nggak cukup nulisnya. Ini yang di 40 piro lagi? 44. Sama. Ini kan cerita ini, satu rangkaian. Pertanyaannya yang otak lu coba buka ya. Aro dan ahlan sama-sama diterjemahkan mimpi. Nih. Hebat sekali Al-Quran ini. Mimpi. Ahlan ini, ahlam ini mimpi-mimpi, bukan mimpi. Sorry. Ya tapi bedanya cuma di situ ya. Ini mimpi-mimpi. Ini mimpi-mimpi. Ini jamak. Ya, ahlan itu jamak. Nanti tunggalnya begini. Nah, ya. Sorry, enggak. Inilah gara-gara narasumbernya enggak becus tulis Arab jadi begini. Kalau Arabinya gue tulis selesai, ya. Ini begini. Nah, ini mimpi. Ya, ini tunggal. Jadi kalau lu ketemu diksi begini di Al-Quran, ini sama dengan ini. Ini dari ini. Ini satu jadar, cuman ini jamak, ini tunggal. Nah, dalam teks ini ahlam, berarti kan mimpinya bukan hanya satu itu. Mimpi lihat sapi sama gandum. Jamak, berarti dia pakai subhanallah. Al-Quran begitu canggih. Sampai begitu detailnya. Kenapa nggak mau pakai ini? Karena mimpinya jamak. Ya, mimpi tentang apa? Fir'aun, tentang sapi dan tentang gandum. Maka dia pakai ahlam, alham, nggak mau pakai lam. Ini bacanya gimana? Gak ngerti gue. Lam, H-L-A-M, lam. Kalau ini tunggal, ini mimpi. Ya, itu proses jamak tunggalnya ya. Ngerti lah ya kalian ya. Nanti kalau ketemu ini ya maksudnya ini. Cuman ini jamak, ini tunggal. Yang jadi masalah ya. Mimpi di 43 itu pakai aro. Tapi mimpi di 44 pakai ahlam. What happened? Apa bedanya? Orang ini masih dalam satu rangkaian kok sudah berbeda. Kenapa? Coba lu pikir. Bismillah. Kita belum ke manam ya. Ini kalau ini jujur gue agak sulit jelaskan yang manam ini. Karena nanti dia ketemu manam dan aro itu di surat As-Sofat. Makanya gue nggak setuju kalau surat As-Sofat itu diterjemahkan Bapak Ibrahim bermimpi, terus dipahami mimpi seperti yang umum. Terus nanti disembelih, mana ada sembelih di situ. Asbahuka itu harus dipahami seperti apa. Insya Allah nanti kita akan ke sana. Karena kalau yang disembelih itu leher, bukan. Gak ada orang nyembelih ini. Itu nanti kan ada terjemahan pelipis. Ya. Gak ada. Kan kalau di saat itu kacau itu. Ketika sudah diginikan pelipisnya
Kalau nyembelih itu leher bos, bukan ini. Ya, itu nanti kita akan ke sana insya Allah pelan-pelan aja ya. Yang penting kamu tahu dulu kenapa ini arok ini ahlam. Sama-sama mimpi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Kanjeng Nabi itu pakai ini, maka dia tidak dikatakan helam sodik, tapi pakai arok, maka menjadi ru'ya sodiko, mimpi yang benar. Pakai ini kan, hadisnya itu pakai ini, ya nggak pakai ini. Makanya untuk alif, ya coba kamu cek, cari edisi Arabiunnya ya, pakai ini, penjelasannya itu pakai arok. Maka dia arok menjadi ro'yu, ru'ya sodikoh, mimpi yang benar. Berarti ada mimpi yang nggak benar, ada. Nah. Sekarang nggak tahu ini waktunya sudah. Aku nggak punya waktu pingin bahas politik embongan ya. Cuman waktunya kameramennya sekolah, jadi gue tergantung dia. Sebentar, ini sudah berapa lama kita? Ya. Sudah hampir 1 jam ya, maka kita sudahi dulu. Besok kita cari jawabannya. Kenapa ini arok? Kenapa ini gimana bacanya? Gue juga nggak ngerti ini. Ahlam gitulah ya. Padahal sama-sama mimpi. Jadi arok itu mimpi yang gimana? Ahlam itu mimpi yang gimana? Makanya ini harusnya experience kita. Ya. Kopi ini ada manisnya, ada pahitnya. Manisnya gimana, pahitnya gimana, gue hanya ngomong doang. Lalu pakai tools apa? Bahasa. Bahasa itu punya keterbatasan. Supaya lu tahu pahitnya seberapa, manisnya seberapa, ya lu experience minum sendiri nih kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sampai di sini dulu ya, karena aku juga harus berbagi waktu. Ini sudah 57 menit, berarti 1 jamnya kurang 3 menit. Iya, betul ya, 1 jam kurang 3 menit. Ya, itulah ya, memang butuh kesabaran. Kajian-kajian kita itu rata-rata bermain dari 30 menit ke 60 menit. Jarang yang ada di 30 menit ke bawah ya. Ya itu juga termasuk sesuatu yang harus kita tanggung resikonya. Karena publik YouTube kita itu publik hohohihe. Sukanya tuh yang instan, yang 15 menitan ya. Dulu pernah kita coba, tapi aku nggak srek lah. Nggak bisa, ilmu itu di instan nggak bisa ya. Dia harus bertahap, harus berproses dari satu rangkaian ke satu rangkaian sehingga kita bisa merangkainya dalam satu puzzle yang utuh. Jadi dia dari mulai yang parsial bagaimana terus menjadi yang terintegral gitu ya. Dari itu maka aku minta semoga teman-teman di sini tetap bersabar, tetap ikhlas mengikuti tanpa ada paksaan, tanpa ada ini. Ikhlas nuntut ilmu gitu aja. Karena insya Allah nanti kan kamu kalau kita baca Al-Quran kan orang-orang yang berilmu itu dilebihkan oleh Allah gitu ya. Semoga itu nanti menjadi amal soleh kita bersama. Yang mengajarkan dan yang belajar itu sama-sama mendapatkan rahmat Gusti Allah dari proses belajar ini ya. Jadi kita sama-sama berjuang untuk mencari ridha Allah ya. Karena menuntut ilmu itu diperintahkan sampai-sampai di Al-Quran, ingat gue itu bukan di hadis ya. Itu kita tidak boleh berangkat perang semua. Harus salah satu tinggal untuk menuntut ilmu. Bagaimana itu pentingnya ilmu. Karena memang tidak bisa diselesaikan sesuatu tanpa ilmu ya. Makanya kita juga kadang-kadang heran ya, kita yang punya aturan tapi kok kita kalah dengan mereka. Siapa mereka? Itu Jepang. Jepang ketika dibombardir habis ya sama, aduh error gue, sama Amerika sekutu ya, Hiroshima Nagasaki ya. Itu kata bosnya apa? Dia nggak tanya berapa rumah yang hancur, berapa jembatan putus, berapa bendungan rusak, enggak. Yang dia tanya, kita punya berapa guru yang tertinggal? Kita punya berapa guru yang masih hidup? Bukan jembatannya rusak berapa, gedungnya hancur, enggak begitu.
Karena apa? Jembatan, gedung dan segala macamnya itu kecil. Selama kita punya pengetahuan, kita bisa membangun itu lagi. Tapi kalau pengetahuannya sudah nggak ada, bubar. Dan itu terbukti. Kemudian karena itu juga nakalnya Amerika kan. Makanya Amerika itu jangan sok-sok ngomong demokrasi. Kalau kita berbicara demokrasi harusnya egaliter. Karena dia menang perang dan merasa lebih kuat dikooptasi. Nippon ini, Jepang ini. Lu nggak boleh macam-macam dalam hal militer. Jepang nggak kurang akal. Oke deh, gue tidak terfokus dalam militer. Kami akan berfokus ke sains, ke ilmu pengetahuan. Akhirnya mereka jawara dalam pengetahuan. Ya, alat-alat seperti ini, elektronik dan segala macamnya itu Jepang punya. Kedokteran Jepang maut semua. Jadi mereka dihambat dalam militer, mereka memfokuskan di dalam riset and teknologi. Itu apa? Lewat pendidikan, lewat guru gitu loh. Cuman kita yang punya kok kita kalah pinter sama Jepang tuh gimana ceritanya? Ya, kita baca Al-Quran tuh kan menyampaikan betapa pentingnya ilmu. Sampai-sampai dikatakan, jangan kamu ikuti sesuatu, itu surat Al-Hadid kalau nggak salah ya, nanti di cross check. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jadi beragama itu ya memang awalnya sih ikut-ikutan, tapi itu harus pindah dari ikut-ikutan menjadi tahu. Awalnya kan seperti anak-anak kita sholat juga ikut-ikutan, nggak apa-apa. Tapi itu jangan terus sampai lu sudah bau tanah ikut-ikutan. Lu harus tahu apa dan mengapanya. Jadi agama pun itu dibangun atas pengetahuan. Makanya dikatakan jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Itu kan berbicara ilmu. Lah kok kita ini senangannya nonton video. Lihat generasi-generasi Islam itu. Video-video yang hohohihe. Kalau pengetahuan seperti ini 500-nya nggak sampai 300. Ya, terus gimana kita mau kiamat Islam ini? Nggak bisa kiamat Islam kalau gini caranya. Ya. Yang paling simpel lagi tentang kebersihan. Tentang kejujuran lagi. Di Jepang itu menteri terindikasi korupsi, nggak usah pakai KPK, nggak usah pakai tuntutan hukum, sudah dia konferensi pers. Saat ini saya mengucapkan mohon maaf kepada seluruh rakyat Jepang, saya salah dan saya akan berhenti dari jabatan saya. Itu namanya sportif. Tahu diri, dia sudah kagak pantas menjadi pemimpin. Secara hukum dia sudah gagal, moralnya sudah rusak. Nggak seperti di kita. Sudah terjelas-jelas terciduk KPK masih hohohihe, masih cengenges, maling cengenges dan sombong, nggak malu tuh ya di kita ini. Sudah dipakai rompi oren masih cengenges itu. Malunya itu loh di mana gitu loh. Apa kata Kanjeng Nabi? Kalau kamu tidak punya malu, lakukan apa yang kamu lakukan. Silahkan lakukan apa kamu. Lihat itu. Sudah digiring sama KPK masih cengenges, nggak punya malu. Maling nyolong duit rakyat nggak malu. Nanti dia punya duit lagi, misalkan dia korupsi 8T, yang 1T dikorbankan untuk bayar pengacara-pengacara, dia masih dapat 7T. Pengacara-pengacara yang canggih masuk sidang gini bla bla bla. Selesai. Kalaupun dihukum dapat remisi, jadi hukumnya nggak lama. Keluar masih 8T dalam kantong. Jepang nggak begitu, bos. Ya, Jepang nggak begitu. Mereka gagal secara moral, mengundurkan diri. Nggak perlu disidang-sidang, tidak perlu. Belum lagi dalam hal kebersihan. Sudahlah, waktunya habis. Kapan-kapan kita cerita tentang Jepang. Itu menjadi pemikiran gue. Kok bisa begitu mereka ya, budaya mereka ya. Tentang kebersihan, tentang kejujuran gitu ya. Karena teman gue ada yang ngambil doktor, nggak tahu profesor atau mungkin sampai profesor di Jepang. Dia sekarang jadi dosen perikanan. Ya. Oke, itu sebagai sudah 1 jam lebih ya. Itu sebagai motivasi saja, sebagai trigger supaya kita akan menjadi lebih baik lagi gitu ya. Jangan sampai kita kalah dengan Jepang gitu ya.
dalam aplikasi kehidupannya, ya. Seharusnya kita kan harus mencontoh yang baik dari manapun, ya. Jangan gengsi-gengsi. Mereka lebih baik dalam hal kejujuran, kebersihan, pengetahuan. Ya kita harus akui. Jadi jangan menutup pintu untuk mengakui kelebihan yang di luar kita. Gitu. Ya. Kita akui dan kita akan mengikuti jejaknya. Oh, kok bisa begitu, gimana ya? Gitu, ya. Oke. Sampai ketemu lagi, ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai keindahan imanmu yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, kita harus hormati, ya. Mereka begitu, ya sudah, kita hormati aja. Supaya silaturahmi persaudaraan di antara kita itu tetap terjaga, ya. Berikutnya, semoga mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima, ya. Matur numbah nuwun. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.